Kami bersyukur untuk sore malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkaulah pribadi yang terus sedang mendidik setiap kami, mendewasakan dan membuat setiap kami ini menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena lewat penyataan kasih-Mu itu kami tahu bahwa hari ini kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan, tidak ada satupun yang dapat kami megahkan. Tapi melainkan semua yang kami jalani sampai hari ini kami mengerti Tuhan, bahwa sekali lagi Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah punya rencana yang salah ataupun buruk di dalam hidup kami. Melainkan Engkau mengerti bahwa dalam segenap jalan hidup kami, Engkau sedang turut bekerja untuk mendatangkan segala yang terbaik buat hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, izinkan kami untuk secara sesaat ini Tuhan, kami belajar firman-Mu, kami makin mengenal akan Engkau, sehingga hidup kami itu makin berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang akan selalu memampukan kami untuk lakukan apapun itu, seperti yang Kau sudah inginkan. Oleh karena itu juga Tuhan, lewat firman-Mu malam ini, kami rindu bukan cuma dengar firman-Mu, tetapi kami belajar untuk menghidupi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau yang berdaulat atas segalanya, dan Engkau yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kembali segala pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan hanya layak untuk diberikan kepada Engkau. Dan Engkaulah Tuhan yang dihormati di atas segala sesuatunya. Yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan kita berkata, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang pertama tentu saja saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya kesempatan malam hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Yang kedua tentu saja saya berterima kasih buat Bu Nani. Ya, saya lebih akrab manggil Tante Nani sih sebenarnya ya. Dan jujur waktu Bu Nani hubungin saya itu saya rada bingung. Ya, bingungnya ini saya cuma berpikir bener atau enggak sih gitu kan. Kok Bu Nani undang saya gitu kan. Karena buat saya, menurut saya yang harusnya duduk di situ dan beliau yang menyampaikan firman. Dan saya yang mendengar. Tapi apapun itu saya percaya bahwa hidup setiap kita itu adalah penentuan Tuhan. Saudara, kita harus mengerti bahwa lagi-lagi kita ini adalah pribadi yang sudah dibayar oleh Dia. Jadi dengan kata lain, hak hidup setiap kita itu hanya ada di dalam tangan Dia. Dia yang atur hidup kita, Dia yang tetapkan hidup setiap kita, mau kemanakah kita dibawa, biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kita. Karena jujur saudara, kalau boleh dibilang apakah saya ini orang yang senang berkhotbah, saya lebih banyak kali memilih untuk duduk diam dan mendengar saudara. Ada orang-orang tertentu itu yang hobinya khotbah saudara ya. Saya punya beberapa teman kalau pergi bareng pelayanan bareng gitu kan. Itu kalau dapat jadwal khotbahnya kurang, ngomel saudara. Katanya sudah jauh-jauh kok aku gak jadi berkat. Nah, menurut saya emang jadi berkat harus di mimbar terus kan begitu kan. Tapi ya itulah kadang-kadang ada orang yang banyak kali tanpa sadar akhirnya melayani Tuhan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Malam hari ini saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana setiap kita nanti akan mengerti bahwa inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup setiap kita. Namun lagi-lagi seringkali kita gagal dalam hal ini saudara. Dan saya berdoa malam hari ini, supaya semua kita ini akan mengerti bahwa Tuhan pribadi yang selalu merindukan setiap kita. Untuk kita benar-benar selesai sampai garis akhir seperti yang Dia tetapkan atas setiap kita. Dan percayalah ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan,
maka Tuhan akan memampukan kita dalam segala sesuatunya. Saya ajak Bapak Ibu buka terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10 terlebih dahulu. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekali lagi firman berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini adalah pesan daripada Rasul Paulus, rasul besar yang tentu saja kita akui hari ini adalah orang yang sangat-sangat radikal dengan Tuhan. Dia punya sebuah jalan kehidupan yang luar biasa. Tapi di suratnya ini dia berkata bahwa ada waktu di mana kita ini nanti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali. Maka menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah, apakah kita siap untuk menghadapi hal tersebut? Karena seringkali kita di dunia ini sepertinya siap. Tapi sejujurnya kalau ditanya, banyak yang enggak siap kalau kita benar-benar dihadapkan kepada tahta pengadilan Tuhan itu. Makanya enggak aneh, ya ada banyak orang itu kalau urusan kematian pulang ke surga maunya delay terus, saudara ya. Kalau bisa umurnya makin panjang gitu kan, sudah enggak bisa apa-apa gitu kan, ditanya aja istilahnya lupa ingatan gitu kan, sudah ngawur ngalor ngidul ngomolnya gitu kan, tapi tetap aja pengennya umurnya panjang, saudara. Kenapa kok demikian? Karena tanpa sadar sebenarnya takut untuk menghadapi akan pencipta segalanya itu. Makanya saya kembali, saudara, ketika saya renungkan firman ini saya berkata, Tuhan, seringkali hidup ini ya, kita secara manusia merasa punya kemampuan. Tapi ketika kita dihadapkan kepada titik yang sebenarnya kita tahu, itu di batas kemampuan kita akan mundur, saudara. Nah, firman ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa tidak ada satupun daripada kita yang akan terhindar dari hal ini. Yang membuat setiap kita harus mengerti adalah firman Tuhan dikatakan demikian, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mesti mengerti bicara tentang baik atau jahat, ya, itu jangan pakai ukuran manusia. Kita harus selalu melihat cara ukurnya Tuhan dalam hidup kita. Kita ini tidak bisa lagi hidup dengan Tuhan pakai cara kita, pakai ukuran kita, pakai segala sesuatu yang kita merasa itu cukup buat kita, atau itu merasa bahwa itu baik buat kita. Tapi kita harus belajar apa sih yang menjadi mau Tuhan atas kita. Karena baik dan jahat, kalau firman Tuhan di sini sebenarnya ini bicara tentang apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan. Nah, ini menjadi PR buat setiap kita, saudara. Jujur, saudara, saya ini menghadapi banyak kali ya orang-orang yang saya bilang dalam hidup pelayanan mereka ya sepertinya dipakai Tuhan luar biasa. Tapi tidak sedikit yang ternyata hanya sekedar show di mimbar, saudara. Artinya di mimbar luar biasa tapi realita hidupnya enggak sesuai. Dan itu berulang kali saya hadapi, saudara. Beberapa waktu terakhir ini saya ketemu dengan beberapa orang yang dalam kisah perjalanan hidup mereka saya berkata, Tuhan, kalau model kayak begini ngapain pelayanan? Beberapa kali saya jumpai ya, baik itu pelayan mimbar sebagai worship leader, singer, gitu kan. Tapi tidak lepas hidup mereka dari yang namanya ya permasalahan rumah tangga, ya kan, KDRT gitu kan. Yang singer, yang masih jomblo, punya hubungan sesama jenis. Dan ketika di konseling diajak ngomong, mereka selalu bilang, ya penting kan Tuhan mengurapi aku. Saudara, apakah terus kemudian pengurapan itu menjadi sebuah tolok ukur bahwa hidup kita ini berkenan kepada Tuhan?
Karena sejujurnya kita nggak akan pernah tahu apa yang dilihat Tuhan atas hidup setiap kita. Nah, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini saya akan ajak saudara belajar yang tadi saya bilang ini merupakan bagian penting hidup setiap kita. Kalau saudara mau beri judul khotbah hari ini adalah tentang kasih dan kerendahan hati. Kenapa? Karena bicara tentang kasih itu adalah bicara tentang pribadi Tuhan sendiri. Dan bicara tentang kerendahan hati itu adalah bicara tentang bagaimana kita meneladani apa yang Tuhan teladankan buat hidup setiap kita. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang buka dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, saya akan bacakan dari ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Saudara, kalau saudara baca dari bagian firman Tuhan ini, ada satu bagian yang perlu kita ketahui. Di ayat ke-23 dikatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang saudara harus perhatikan sekarang adalah begini. Selama ini kita selalu diajar bagaimana kita mengenal akan Tuhan. Dan itu tidak salah. Memang kita harus makin kenal Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara dapat memastikan bahwa kita ini dikenal oleh Tuhan? Karena seringkali kita mengenal Tuhan, oh ya, tapi Tuhan tidak kenal kita. Saya berkata, loh Pak, kalau Tuhan tidak kenal kita, masa dia tebus kita? Masalahnya ini bicara tentang hubungan. Bicara tentang sebuah relationship, sebuah kedekatan. Yang dimaksud di bagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan itu memiliki keinginan untuk terus intim dengan hidup setiap kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang ingin kenal Tuhan, yang sebenarnya kalau mau ditelusuri ingin mengenal Tuhan untuk memenuhi agendanya sendiri, bukan agenda Tuhan. Padahal sebenarnya hidup setiap kita ini harusnya di hadapan Tuhan sudah nggak lagi punya agenda. Apapun yang ada dalam hidup ini harus belajar untuk diserahkan kepada Tuhan, dan Dialah yang berdaulat atas hidup setiap kita. Tapi banyak kali kita belum sampai di tempat tersebut. Kenapa? Karena masih ada banyak keakuan dalam hidup kita. Masih ada banyak yang namanya ambisi, keegoisan, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin seorang pelayan Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau sudah pelayanan Tuhan itu seolah-olah semua kudus gitu kan. Semua benar saudara. Belum tentu saudara. Karena lagi-lagi Tuhan itu yang mengerti akan hati dan hidup setiap kita. Nah, firman di sini tadi bilang berkata bahwa dari buah hidup seseorang itu akan terlihat. Makanya kita ini mesti kembali mengerti apa yang Tuhan mau di atas setiap kita. Jujur saya terus terang sedih dengan orang-orang yang istilahnya
berbangga dengan apa yang dimiliki dalam pengurapan dan talenta yang ada. Walaupun secara manusia kalau kita lihat nih orang luar biasa lah. Ya, tiap kali istilahnya doain orang gitu kan, sembuh, lawatan Tuhan terjadi. Tapi buahnya nggak ada, saudara. Kenapa buahnya nggak ada? Ya karena semuanya hanya sekedar mencari untuk kepuasan diri. Beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah setahun lebih sih saudara. Satu kali saya pergi dengan beberapa teman, dan itu ada dalam sebuah daerah untuk melayani akan sebuah acara untuk retreat saudara. Singkat cerita saudara, waktu pergi ya dan beberapa teman, salah satu teman saya ini itu bicara tentang kasih Tuhan. Khotbahnya sangat luar biasa dan saya sangat diberkati dengan firman tersebut. Ya, jadi ketika dia nyampaikan tentang kasih Tuhan, saya belajar dengar, saya dapatkan berkat yang dari Tuhan lewat apa yang dia kupas dengan begitu luar biasa. Hari itu sesi pertama dia yang isi, selesai, kemudian ada teman laki lain yang lanjutkan untuk sesi kedua. Dan setelah itu baru kita pulang saudara, untuk istirahat dan sore ada sesi berikutnya. Kami pulang ke hotel, sebelum pulang ke hotel, ya, teman saya ini selain jadi pendeta, dia senangnya juga hobi kuliner saudara. Jadi dia ajak pergi, beberapa rekan, ya kita pergi ke sebuah restoran di mana dia tahu, walaupun itu sebenarnya bukan tempat di mana dia tinggal, di kota lain, di pulau lain saudara. Tapi dia tahu daerah itu, jadi dia bilang yuk kita pergi makan ke tempat tersebut. Singkatnya kita pergi makan saudara, duduk, kemudian pesen, dia yang pesenin semua makanan. Waktu kemudian dia pesen makanan, selesai, habis itu kita sambil ngobrol-ngobrol tunggu makanannya keluar. Ditunggu-tunggu 30 menit gak keluar saudara. Tunggu lagi 45 menit gak keluar saudara. Akhirnya dia datang kepada pelayan rumah makan itu dan dia tanya, kenapa kok makanannya belum keluar? Oh iya Pak, sebentar lagi proses. Ya kita duduk tunggu lagi, dia kembali ke meja makan, dia bilang oh lagi diproses, kita tunggu ya. Ya gak apa-apa, tunggu orang memang mau makan. 1 jam lebih gak keluar saudara. Dia datang lagi saudara, dia tanya kenapa nih prosesnya kok gak selesai-selesai gitu kan. Mulai emosi saya. Terus dia bilang ini kalau begini caranya saya batalin semua gitu kan. Pelayannya bilang jangan Pak, tunggu dulu sebentar Pak. Ya, sebentar lagi keluar. Kembali lagi dia duduk sambil sudah rada panas hati. Dia bilang ini sudah lapar, nggak selesai-selesai, makanannya nggak keluar-keluar dan lain sebagainya. Ini maunya apa sih restoran ini gitu kan. Saya bilang udahlah tunggu aja sebentar lagi pasti keluar. Dia duduk ngobrol, tiba-tiba saudara, meja di sebelah kami yang datang terlambat sebelum kami, artinya kami datang dulu lalu meja sebelah kami datang berikutnya. Itu makanannya keluar dulu. Waktu makanannya keluar, dia lihat sambil langsung berdiri dan saya tahu dia marah sekali saudara. Dia panggil itu kepala istilahnya kokinya, dia maki-maki saudara. Dan dia bilang, wah ini memang restoran layak untuk ditutup dan lain sebagainya. Dia bilang mana panggilin pimpinanmu dan lain sebagainya, kalau perlu yang punya suruh ke sini. Panjang lebar ribut saudara. Akhirnya memang makanannya keluar, tapi sudah nggak nikmat. Kenapa? Karena punya teman marah-marah, gitu kan? Selesai, pulang di mobil. Saya nggak ngomong banyak, saya diam aja. Dah, istirahat, ya istirahat, kamar, saya istirahat. Sore mau berangkat, itu jadwal saya, sesi saya. Jadi saya berangkat, terus dia belum jadwalnya dia, karena jadwalnya dia sesi berikutnya. Terus dia bilang, aku ikut gitu kan. Kenapa? Kan kamu sesinya nanti, saya bilang. Karena saya selalu melihat dia itu jarang ikut sesinya kalau yang lain khotbah, saudara. Ya, jadi dia mau datang kalau lagi dia khotbah aja. Nah, saya bilang ngapain? Enggak apa-apa, aku mau ikut. Enggak, pasti kamu punya maksud.
Terus saya bilang gini, nanti saya cuma pesan satu, selesai ibadah, selesai sesi, selesai seminar malam ini, pulang hotel. Saya nggak mau pergi ke tempat makan. Dia ngomong, oh, kenapa? Masih ada restoran lagi, lain lagi yang kita perlu nikmati. Saya bilang, saya enggak. Dia kenapa kok enggak? Ngapain? Dia bilang, kamu tadi khotbah tentang kasih. Dia bilang, panjang lebar hidupku diberkati karena khotbahmu. Tapi kamu menghadapi untuk praktek kasih enggak bisa. Dia bilang, itu untung para pelayannya enggak tahu ada yang kenal kamu enggak. Dia bilang, kalau ada yang kenal mungkin pelayannya akan ngomong, ini tadi habis khotbah kok sekarang marah-marah. Malu-maluin saya bilang. Dia bilang, oh, udahlah emosi itu sesaat aja. Saya bilang nggak bisa. Bukan masalah emosi sesaat, masalahnya kamu itu tentang firman kamu khotbahkan luar biasa. Tapi kamu nggak hidupin. Buat apa sih? Dan betul saudara, setelah saya ngomong gitu, saya ultimatum pokoknya saya nggak mau keluar makan sama kamu. Dia nggak jadi ikut saudara. Dia bilang, ya sudah kalau gitu aku nyusul nanti aja lah pas sesi aku aja. Ya terserah. Saya bilang, ini loh saudara. Hidup itu harus ada buahnya. Nah buah itu enggak bisa ciptakan dengan cara-cara kita. Itu lahir secara natural. Makanya orang itu ya perubahan karakter, sudah pelajari, perubahan karakter, perubahan sifat itu tidak akan pernah bisa diusahakan dengan kekuatan kita sendiri, tidak akan pernah bisa. Dan jangan pernah minta untuk yang namanya karakter, sifat, watak kita, temperamental kita berubah itu karena kita didoain, ya kan, ditumpangin tangan, kalau perlu ditumpangin kaki, terus tiba-tiba pulang dari tempat ini yang tadinya emosional jadi nggak emosional, nggak bisa. Kenapa? Karena memang itu bicara tentang bagaimana Tuhan bentuk hidup setiap kita. Dan kita mesti ngerti itu yang dicari Tuhan, saudara. Makanya tadi saya bilang, kasih itu adalah bicara tentang pribadi Tuhan sendiri. Nah, firman di sini tadi bilang, ya kan? Dikatakan bahwa aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, orang yang dikenal akan Tuhan, salah satu kuncinya, orang tersebut akan penuh dengan kasih Kristus. Orang yang dikenal akan Tuhan, orang itu akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Sehingga dalam hidup setiap apapun yang dia lakukan, buah kehidupannya itu jadi berkat buat banyak orang. Walaupun mungkin dia bukan seorang pengkhotbah, walaupun dia mungkin bukan seorang pelayan, worship leader, singer, atau pemain musik atau apapun. Mungkin dia hanya sebagai seorang pendoa yang tidak terlihat dan tidak ada yang tahu. Tapi ketika kasih Kristus ada di dalam dirinya, itu membuat dia itu memiliki sebuah buah kehidupan, di mana dimanapun dia berada, hidupnya itu akan dirasakan, dinikmati oleh setiap orang, di mana ada Tuhan yang hadir dan menyertai hidup setiap mereka. Itu menjadi bagian kita. Namun lagi-lagi saudara, seringkali kita berpikir bahwa cukuplah kita kenal Tuhan. Dan kita tidak pernah mau menarik diri lebih kuat lagi untuk Tuhan mengenalkan hidup setiap kita. Buat saya pribadi saudara, kalau saya boleh bersaksi, walaupun sebenarnya ini bukan hal inti, tapi saya bilang, saya ini hidup sampai hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat dibanggakan, saudara. Semua itu hanya karena Tuhan mengasihi dan menyatakan pribadinya dalam hidup saya. Dan jujur, saya tidak punya kapasitas ya, yang secara manusia dapat saya andalkan untuk kemudian saya bisa membanggakan atau melakukan apapun itu. Karena balik lagi, saya melihat diri saya dan saya berkata, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, itu nggak akan pernah mungkin. Bu Nani nggak tahu ingat atau enggak. Sekian puluh tahun yang lalu, beliau lagi melayani di gereja di Semarang.
Seingat saya kalau tidak salah waktu itu di gereja GPDI. Dan hari itu selesai ibadah, saya dengan orang tua saya memang datang ketemu Bu Nani. Ya. Dan ngobrol, lalu beliau doain saya. Waktu beliau doain saya, dia bilang begini, satu kali nanti kamu akan dipakai Tuhan. Dan kamu akan jadi pelayan Tuhan. Jujur saudara, waktu itu saya masih kecil. Ingat saya kalau nggak salah masih SMP. Saya pulang, papa mama saya bilang begini, tuh kamu udah didoain. Nanti pasti kamu jadi seperti yang Tuhan mau. Ya, saya bilang enggak, aku enggak mau. Karena dalam pikiranku dan dalam kemauanku, aku ini maunya bisnis. Pokoknya aku enggak mau pelayanan. Nanti aku bisnis, jadi orang kaya, uangnya banyak, nah itu buat pelayanan uangnya. Tapi kalau aku suruh pelayanan, enggak mau. Ya, sudah, jalan waktu saudara. Sampai kemudian ayah saya pulang ke surga. Kenapa saya katakan ayah saya pulang ke surga? Karena dia waktu mau dibawa Tuhan, detik terakhir dia bilang ke mama saya, aku sudah dijemput. Dan tiba-tiba dia lepaskan tangannya, karena tadinya genggam tangan mama saya, dilepaskan dan dia berangkat. Sampai detik terakhir, dia tidak pernah bicara soal pelayanan. Dia tidak pernah bilang begini, oh nanti terusin ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya papa saya ini tahu kalau dia mau pulang. Dia pulang Januari tahun 99, lalu kemudian tahun 98 bulan Oktober saudara. Dia berdoa dengan salah seorang hamba Tuhan, dan di dalam doanya hamba Tuhan ini dapat suatu tertentu, lalu dia bilang, oh berarti waktuku sudah selesai. Nah, yang lucu adalah begini saudara. Jauh sebelum itu, satu kali, kalau saudara, ya tentu saja semua kita tahulah ya, Pak Yusak Cipto almarhum ya. Beliau cukup dekat dengan ayah saya. Satu kali ini Pak Yusak ngomong ke papa saya, dia panggil papa saya, nama Chinese-nya Kai Po. Dia bilang, Po, engko nek aku mulai kowe sing ngeterke gitu kan. Nanti kalau aku pulang, kamu yang nganterin. Papa saya bilang, oh enggak, aku pulang dulu, kamu yang nganterin. Itu hari itu mereka ribut gara-gara pengen anter-anteran, saudara. Pak Yusak bilang, oh aku lebih tua, ya kamu yang nganter aku. Papa saya bilang, enggak, kamu yang nganter aku. Sampai kemudian itu terjadi, yang tadi saya katakan tahun 98, selesai dia doa dengan seorang hamba Tuhan dan dia ngerti dia selesai. Lalu kemudian dia hubungi beberapa orang dan dia berkata, ini waktuku sudah selesai. Sampai ke asisten rumah tangganya pun diomongin saudara, bahwa aku sudah selesai. Nah, saya ingat persis dia kemudian waktu itu ke Cirebon, tempat ini untuk acara Desember. Dan setelah acara Desember dia ke Bandung karena harus menghadiri pernikahan daripada anak sahabat dia saudara. Dan disitulah dia kemudian ngalami ya istilahnya anfal. Singkat cerita dia bawa rumah sakit dan dari Bandung dibawa ke Jakarta. Yang lucu saudara, dia bawa ke kakinya mau langsung dibawa Singapura tapi dokter bilang harus transit Jakarta. Dia sampai di Jakarta malam itu kurang lebih jam 12 kurang ya, bulan Januari itu sudah saudara. Pak Yusak datang di rumah sakit doain papa saya. Dan Pak Yusak keluar kamar dia bilang sudah beres, pokoknya besok beres gitu kan. Lalu kemudian selesai Pak Yusak pulang, sampai di hotel kurang lebih 1:30 pagi atau hampir jam 1, Pak Yusak dikasih tahu, papa saya pulang ke surga. Pagi-pagi saya ketemu Pak Yusak, dia bilang, bener bapakmu, aku sing ngeterke katanya. Nah yang saya mau ceritakan tadi saudara. Saya ini sampai detik terakhir, saya nggak pernah ngomong soal pelayanan. Dia nggak pernah bilang nanti terusin ini, enggak. Dia justru bilang ke saya, apa yang menjadi maumu, mimpimu, ya sudah jalani aja. Dan buat saya pribadi waktu itu saya bukan orang yang sangat rohani. Gitu. Saya ini ya
Walaupun keluarga Kristen sekali, saudara. Tapi zaman-zaman tersebut itu baca Alkitab itu yang hafal Mazmur 23 dan Mazmur 108. Saya entah kenapa 2 fatsal itu saya hafal. Jadi tiap pagi walaupun bukanya kitab Kejadian, saya ngomongnya Mazmur 23. Malam mau tidur, mau kitab Injil, mau apa yang saya buka, ngomongnya 108. Itu enggak tahu kenapa itu yang saya baca terus. Nah, jadi buat saya dengar suara Tuhan dan lain sebagainya itu hal asing. Akhirnya saya kejar apa yang jadi mimpi saya kejar apa yang jadi mau saya. Sampai di satu kali saudara, satu tempat, di satu rumah. Saya ngerti persis saya lagi sendiri, karena saudara-saudara saya lagi pergi. Tiba-tiba ketika doa malam itu, doa yang seperti biasanya sih saudara, doa umum lah, bukan doa yang bagaimana. Tiba-tiba ada suara yang berkata, kamu pilih kehendakku atau kamu pilih kehendakmu. Dan hari itu entah kenapa saya cuma bilang begini, Tuhan, aku tahu ini Engkau. Dan aku berkata, Tuhan, mampukan aku untuk aku memilih apa yang menjadi kehendak-Mu. Makanya ketika saya dibawa Tuhan sampai hari ini, jujur saudara, saya harus bilang, ini bukan karena saya, ini karena Tuhan. Apalagi kalau bicara soal latar belakang, banyak orang bilang begini, Pak, dulu sekolah teologi di mana? Saya bilang, saya ini sekolahnya bukan teologi, saya sekolah bengkel, saudara. Jadi firman Tuhan itu saya nggak ngerti. Satu kali saya di awal pelayanan, saudara, saya ngadepi konseling seorang oma tua, saudara. Ya yang namanya oma pasti tua kan begitu, saudara ya. Di Bukit Doa Getsemani sudah ada tim konselor, tapi hari itu oma itu bilang, saya mau ketemu dengan pimpinannya. Dan saya bilang ke staf saya, ngapain? Ini mau konseling keluarga, Pak. Saya bilang, ngapain konseling keluarga sama saya? Ini saya anak aja baru mau lahir. Dan singkat cerita ya sudah, harus mau nggak mau ketemu, saudara. Dan waktu ketemu dia juga kaget lihat saya kaget lihat dia, saudara. Kenapa? Karena dia tidak berpikir tentang ternyata pemimpinnya seperti cucunya sendiri, saudara. Jadi waktu ketemu saya bilang, oma kaget ya lihat saya. Iya, dia ketawa. Iya, dalam hati saya tadi disuruh sama konselor nggak mau. Tapi saya makin bingung. Bingungnya apa? Saya harus ngomong apa, Tuhan? Ya, dia cerita panjang lebar, saudara, tentang hidup pernikahannya. Yang di masa tuanya opanya pergi dengan wanita lain. Saya bilang, opa umur berapa? Sudah hampir 80. Saya cuma mikir, 80 cari apa gitu kan. Tapi itu kenyataan, saudara. Tapi itu membuat saya bilang, Tuhan, aku harus ngandalin Engkau. Karena waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, aku harus ngapain ini? Firman gak apal, ya kan? Pelayanan konseling, apalagi urusan rumah tangga yang sudah puluhan tahun belum pernah ngadepin. Tiba-tiba Roh Kudus bilang ke saya, kamu kasih tahu oma, bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak akan pernah dipisahkan oleh manusia, siapapun juga. Saya cuma begini, oh ya, waktu aku nikah, ya kan, Pak Petrus Agung berkati saya ngomong itu, oh saya ingat saudara. Ya, jadi kurang lebih ya pasti bener lah gitu kan. Tapi selesai konseling, dia keluar kantor saya cari itu firman Tuhan, bener nggak ini ada? Dan itulah saya, saudara. Dan kalau mau jujur, saudara, sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, saya ini setiap kali mau naik di mimbar, itu saya seperti orang yang baru pertama kali naik di mimbar. Ada kegentaran di dalam hati ini, yang saya berkata, Tuhan, apa mungkin? Tapi setiap kali saya berdoa, Tuhan bilang, aku akan buat terus kamu begitu. Supaya apa? Supaya kamu tidak dapat menyombongkan akan dirimu. Karena kamu harus tahu, bahwa orang melihat kamu bukan di mimbar, tapi orang lihat kamu dari apa yang menjadi buah dalam hidupmu. Makanya saya bilang, Tuhan, terima kasih. Walaupun saya ngerti, tidak gampang. Nah kembali saudara, Tuhan itu rindu kenal kita.
Oh, saya berkata, loh, Tuhan harusnya sudah kenal kita lah Pak. Masa kalau nggak kenal kok dia tebus kita? Tadi saya bilang, ini hubungan saudara. Bicara tentang relationship. Kalau saudara baca Kejadian, ya, ketika Adam itu melakukan kesalahan, kan Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Ya sebenarnya kan kita tahu bahwa Tuhan itu kan maha tahu saudara. Ngapain Tuhan harus tanya? Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah, hubunganku dengan kamu kok hilang? Gak ada komunikasi lagi. Ini yang dicari Tuhan saudara. Dan tadi saya bilang, orang itu kalau dikenal Tuhan, kasihnya Tuhan itu penuh di dalam dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena dirinya nol saudara. Ini yang seringkali kita belum sampai di titik itu. Kenapa? Karena memang manusia itu rentan saudara. Rentan dengan keinginan, rentan dengan ambisi, rentan dengan segala sesuatu yang haus akan yang namanya, ya kalau saya bilang hal-hal lahiriah. Yang tentu saja itu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Makanya ada seorang pendeta saudara. Dia datang, dia ngobrol, dia ngeluh tentang jemaatnya yang habis saudara. Habis. Ya, singkat cerita, kenapa habis? Ya karena ada vakum cleaner yang lebih besar saudara. Ya, akhirnya dia bilang, Pak aku harus ngapain? Dia bilang ya sudah. Ya, sudah disedot ya sudah, mau apa? Ya kan? Terus dia bilang, saya ini sudah bergumul Pak, doa puasa dan lain sebagainya, nggak jadi kenyataan apapun. Jemaat juga nggak balik, malah tambah banyak gitu kan. Ya saya bilang, kalau menurut saya, satu ya masalah itu urusan Tuhan lah ya. Artinya mau jemaat, mau pindah, mau apa biarin lah, itu udah urusan Tuhan bukan urusan kamu. Tapi yang kedua yang perlu kamu cek, kamu ketika masuk dalam pelayanan, kamu ketika masuk dalam panggilan itu, kamu masuk karena ambisi, kamu masuk karena keinginan atau impianmu, karena memang calling atau panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau itu panggilan Tuhan, ketetapan Tuhan, kok nggak akan goyah. Terus saya tanya dia, dulu waktu kamu mulai jemaat berapa orang? Ya saya dulu waktu mulai cuma 10 orang sih Pak. Terakhir berapa orang? Paling puncak. Walaupun sebenarnya saya ini tidak pernah seneng nanyain soal jemaat jumlah saudara. Terus dia bilang ya terakhir kurang lebih hampir 500 lebih 600 Pak. Nah sekarang berapa? Ya sekarang ini cuma 100-an Pak. Ya saya bilang ya bersyukur toh. Dulu awal 10 sekarang 100, anggap aja begitu, kamu gak pernah terima 500. Ya tapi kan gak bisa Pak, emosinya keluar lagi saudara. Ya saya bilang nah itu loh manusia. Karena seringkali menghidupi ini bukan dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kenal hidup setiap kita. Tapi karena kita punya agenda-agenda tertentu yang kita masukkan di dalam hidup setiap kita, yang kita paksakan itu jadi di hadapan Tuhan. Makanya buat saya pribadi saya bilang Tuhan, hidup ini itu penuh dengan hal yang sangat rentan. Makanya bagaimanapun juga kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan atas kita. Bahwa hidup ini bukan cuma bicara tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, tetapi sampai di titik di mana Tuhan kenal hidup setiap kita. Dan itu tidak ada cara lain. Kecuali kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Saya pelajari di Alkitab. Saya lihat bolak-balik Alkitab. Saya bilang, Tuhan, memang bagian ini itu yang paling sulit. Tapi kalau kita mau lihat dari semua tokoh Alkitab, orang-orang hebat yang dituliskan di Alkitab, itu selalu ujungnya kita akan temukan bahwa mereka adalah orang-orang yang didapati memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapapun mereka. Nah ini menjadi PR kita. Kenapa? Karena bicara tentang kerendahan hati itu bicara tentang proses kehidupan. Orang nggak bisa serta-merta menjadi orang yang rendah hati kalau tidak lewat proses.
Nah, proses itu yang membentuk hidup setiap kita. Makanya kenapa kok saya kasih judul khotbah malam hari ini adalah kasih dan kerendahan hati. Karena ini dua bagian yang gak akan pernah bisa-bisa. Kau akan memiliki kerendahan hati yang sesungguhnya ketika kasih Kristus itu penuh di dalam diri. Sebaliknya, saudara, engkau akan bisa menjalani semuanya, dan engkau bisa membuktikan ada kasih Kristus di dalam hidupmu. Itu ketika apa? Ketika ada kerendahan hati yang kita miliki. Buat saya pribadi, saudara, saya bilang Tuhan, ini makin sulit sekarang ini. Beberapa teman, ya terutama yang senang main media sosial gitu kan. Saya beberapa teman kenal, saya bilang, kalian ini ngapain? Ya, ribut di media sosial. Nanti yang satu setuju dengan perpuluhan, ya kan, mengeluarkan pendapatnya. Yang enggak setuju nyerang, saudara. Nanti kalau yang setuju terserang kembali, saudara, diserang. Ya, itu sesuatu yang buat saya ngapain, gitu kan. Ribut hanya untuk hal-hal yang sebenarnya belum tentu Tuhan itu dipuaskan dengan yang begitu, Pak. Yang ujungnya sebenarnya kalau kita mau telusuri, ya balik lagi, saudara. Memang susah untuk jadi orang rendah hati. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, teman pendeta, dia khotbah, entah bagaimana, kemudian dia di-cut khotbahnya itu. Jadi biasa kan sekarang ini kan orang masukin ke media sosial kadang-kadang nggak utuh, dipotong-potong gitu kan, saudara. Nah, waktu potongannya itu hal-hal yang memang sensitif, ya. Hal sensitif dimasukkan, diupload di media sosial. Pokoknya dikomentari yang jelek-jelek. Dia ngobrol ke saya, dia datang ke saya, dia bilang ini orang kurang ajar. Saya tahu yang punya akun ini. Ini begini, mau tak laporin dan lain sebagainya. Saya bilang, kamu tuh ngapain? Ya ini kan enggak benar. Harusnya enggak begitu. Orang saya ini bicara kebenaran, kenapa dipotong, kenapa begitu? Saya bilang, sudahlah. Kalau kamu tahu apa yang kamu sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan ada orang yang kemudian memutarbalikkan dan memanfaatkan hal tersebut untuk menjatuhkan dirimu. Ya biar aja. Karena mungkin Tuhan sedang uji kamu. Apakah ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman secara manusia, kamu tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kamu tetap akan lakukan apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan. Atau kamu mempertontonkan kekuatanmu. Dan kamu berpikir, wah aku harus membela kebenaran. Siapa kita kok kita bela-bela diri kita? Tuhan yang menjadi pembela kita. Tapi ya, itu tadi saya bilang, memang gak mudah. Tetap aja dia emosi. Dan dia bilang, oke lah kalau gak mau dilaporin ya saya akan serang dia lewat media sosial. Saya bilang ngapain? Malam hari ini, saudara, kita harus kembali belajar apa sih yang Tuhan mau atas hidup setiap kita. Karena bagaimanapun ujung hidup setiap kita itu dinanti oleh Tuhan. Di mana Dia akan menanti hidup setiap kita yang sebenarnya Dia siapkan yang terbaik buat hidup kita. Jangan sampai gagal. Dia sudah tebus kita, Dia sudah bayar lunas kita. Di titik ini Dia bayar kita dengan harga yang mahal. Tapi Dia tidak berhenti di sini. Dia tunggu kita di akhir. Kenapa Dia tunggu kita? Karena ada yang terbaik yang Dia mau siapkan, Dia berikan buat kita. Firman berkata, ketika Tuhan mau kembali ke surga, Dia bilang, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Artinya, itu aja ada bagian yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ini yang perlu kita ngerti, Dia tunggu kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita dikenal akan Tuhan, makanya itu akan memampukan kita untuk berjalan terus sampai akhir hidup kita.
Jangan sampai kita hidup hanya sekedar bagian kita saja, tapi Tuhan tidak pernah diizinkan punya bagian penuh atas hidup kita. Yang tadi saya bilang, jangan puas hanya untuk kenal Tuhan, tapi belajar dan ingini sampai di titik di mana Tuhan itu kenal benar hidup setiap kita. Artinya kita punya hubungan yang kuat dengan Dia. Satu kedekatan, satu hal yang sensitif, yang membuat kita tuh makin ngerti dan mau melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup setiap kita. Karena kalau saudara sudah ada pada bagian ini ya, nanti dalam hidup ini tidak lagi akan mengejar hal-hal yang sementara. Walaupun kita tahu bahwa hidup di dunia ya, orang bilang perlu kerja, perlu uang, perlu penghasilan, perlu lain-lain dan lain sebagainya. Tapi ingat, Tuhan itu sumber segalanya. Kalau Dia sumber segalanya, dan kita ini hidup dikenal oleh Dia, Dia akan menjadi provider, Dia akan menjadi pribadi yang memenuhi hidup kita dalam semuanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah atas keputusannya buat hidup kita. Kasih-Nya yang sempurna itu, yang terus sedang menggiring kita dan membawa kita untuk menjadi pribadi yang dikenal oleh Dia. Nah tadi saya bilang, makanya kita perlu belajar miliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itu, kita bisa mengerti apa yang menjadi mau Tuhan atas hidup kita. Buat saya pribadi saudara, saya bilang Tuhan, kalau hidup ini bukan karena Engkau yang intervensi, itu tidak akan pernah mungkin. Saya murni orang yang dipanggil Tuhan untuk pelayanan. Jadi bukan ada sampingan bisnis dan lain sebagainya, enggak. Dan dalam anugerah Tuhan sampai hari ini, ya Getsemani, Bukit Doa Getsemani, tempat di mana Tuhan percayakan, itu murni yayasan yang memang benar-benar tanpa supporter siapapun. Makanya ada banyak orang bilang, kamu nih yayasanmu nih supporternya siapa? Saya bilang supporternya itu dari kerajaan surga, saya bilang gitu. Mereka selalu bilang gak mungkin, pasti ada supporternya. Saya bilang gak ada. Kalau gak percaya gak apa-apa sih, tapi saya buktiin itu. Nah buat saya saudara, saya bilang, saya terus terang ketika Tuhan panggil dalam pelayanan, saya ini orang yang sebenarnya kalau dibilang pemikir. Tapi dalam jalannya waktu, Tuhan itu terus bentuk. Sampai di titik di mana sebenarnya hari ini saya cuma bilang begini, Tuhan, memang untuk nyerah total itu tidak mudah. Tapi apakah tidak bisa? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan. Peristiwa yang terakhir saudara, anak saya dalam anugerah Tuhan yang laki ya, sudah selesai, baru aja selesai lulus saudara dari kuliahnya. Tapi ketika dia masuk kuliah, dan kemarin saya baru renungin saudara, saya bilang ternyata kuliah dia nggak murah juga saudara. Dan ketika saya lihat semuanya itu, saya bilang kok bisa ya Tuhan ya. Di situ saya makin dibukakan, itulah Tuhan. Justru seringkali Tuhan itu akan menunjukkan akan kemuliaannya, di mana ketika kita itu tahu bahwa sebenarnya kita ini manusia yang tidak punya kekuatan apapun. Nah dalam kesimpulan saya begini saudara, selama kita masih terus mempertontonkan kekuatan kita, ya Tuhan akan tinggal diam. Dia akan berhenti, dia akan menunggu sampai kita menyerah total. Kalau buat saya, dengan semua yang Tuhan sudah izinkan saya lewati, saya berkata, aku lebih memilih nyerah Engkau Tuhan, daripada cari dengan kekuatanku, yang pada akhirnya seringkali itu menjerumuskan. Ayat terakhir saudara. Matius pasal yang ke-11.
Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 saya akan bacakan sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seseorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Ayat yang ke-28 saya akan ulangi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Menjadi perenungan kita adalah begini. Ketika firman ini kita baca, kita selalu berpikir bahwa ketika Tuhan memberi kelegaan, itu adalah sebuah wujud nyata daripada impian ataupun doa ataupun cita-cita kita. Tapi kalau kita melihat dari firman ini, kita akan mengerti bahwa sebenarnya jawaban tentang kelegaan itu bicara tentang di ayat yang ke-29 dan 30, di mana firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Jadi sebenarnya hidup ini ya saudara, kalau bicara tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan, atau firman di sini katakan tentang kelegaan, ketika beban itu ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Yang dinanti Tuhan adalah bagaimana kita ini menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang akan giring setiap kita, Tuhan yang akan tuntun setiap kita dengan caranya. Dan di situ kita akan melihat bahwa apa yang kita ikuti dengan caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan, itu yang membuat hidup kita mengalami kelegaan. Itu yang membuat hidup kita mengalami kemerdekaan. Dan di sini dikatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan tadi saya bilang, salah satu kunci hidup ini adalah kecerdasan tentang kerendahan hati. Tapi saya bilang, saudara, selama kita tidak mau belajar untuk benar-benar taruh hidup kita di altarnya Tuhan, kita akan sulit sekali menjadi orang yang rendah hati. Saya nggak akan panjangkan firman ini, tapi saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Satu pagi, saya lagi berdoa saat teduh. Dan biasanya kalau saat teduh itu ada WhatsApp atau apapun, saya nggak mau buka dulu, saudara. Saya tunggu sampai selesai, baru biasa saya buka. Tapi pagi itu ketika saya senungan saat teduh, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk. Dan ketika pesan itu masuk, entah kenapa hari itu ada dorongan kuat untuk buka pesan itu. Akhirnya saya buka, saudara. Waktu saya buka, ternyata ada seorang yang sudah lama tidak pernah berkunjung ke Getsemani. Dia orang Jakarta, sekian tahun yang lalu sempat ketemu. Tiba-tiba di pagi itu dia kirim pesan, dia bilang begini, Pak, semalam saya ini berdoa. Saya udah lama nggak kontak Pak, sudah lama nggak pernah ke Getsemani, ya. Tapi malam kemarin, semalam saya berdoa, saya diingatkan. Dan saya berdoa, ketika saya berdoa buat Bapak, buat Getsemani, Tuhan bilang kamu kirim berkat. Lalu, ya sudah Pak, pagi ini saya WA dan tolong segera Bapak kirim nomor rekening. Saya bilang oke. Setelah, lalu kemudian saya lanjutkan renungan, saya baca lagi firman Tuhan, saya doa, selesai, kurang lebih sekitar hampir jam 7 pagi, dia pesan lagi ke saya, jangan lupa nomor rekeningnya ya, sebentar saya mau perjalanan ke kantor, dan dalam perjalanan ke kantor memang saya punya agenda untuk mampir ke bank, untuk saya ada beberapa transaksi.
Jadi termasuk nanti untuk kirim berkat ke Getsemani, tolong ya segera. Supaya saya bisa selesaikan. Saya nggak jawab, saya diam aja. Terus saya cuma bilang gini, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Ya, terima kasih untuk apa yang Kau percayakan. Sudah, lalu kemudian saya mau kirim nomor rekening. Waktu saya mau kirim nomor rekening, di hati Tuhan ngomong, bukan bagianmu. Saya bilang, kalau bukan bagianku kenapa nih orang cari saya gitu kan. Ya sudahlah, saya diam aja. Orang ini WA lagi, Pak jangan lambat-lambat loh, cepetan sebentar lagi saya sudah sampai ke bank. Terus dia bilang, nanti kalau sudah masuk tolong dicek ya jumlahnya ya Pak. Saya baca, saya belum balas saudara. Karena saya mau kirim lagi dan ngomong lagi, bukan bagianmu nak. Ya sudah, saya diam aja. Terus dia bilang, Pak, karena saya belum jawab, tiba-tiba WA lagi. Nanti jangan lupa dicek ya Pak. Dia sebutin jumlahnya. Soalnya jumlahnya nggak sedikit Pak, 200 juta. Nah, ketika ini loh saya bilang, manusia itu manusia loh. Kalau tidak benar-benar punya hubungan yang benar dengan Tuhan, tidak belajar terus untuk memiliki kerendahan hati, itu rentan sekali. Itu begitu saya tahu jumlahnya saudara, saya itu bisa langsung sesaat darah karismatik saya keluar saudara. Saya langsung tengking itu suara dalam nama Tuhan Yesus, suara yang tadi pasti bukan dari Tuhan. Aku ikat, aku patahkan kuasanya. Serius saudara. Tapi tetap suara itu muncul, bukan bagianmu nak. Saya bilang, Tuhan, kalau bukan bagianku ngapain? Ini orang ngapain harus istilahnya semalam doa diingatkan saya, diingatkan Getsemani, minta nomor rekening saya, kan itu kan konyol, saya bilang. Tapi Tuhan tidak ngomong apapun. Tuhan tuh ya kalau saya pelajari ya, dia itu bukan orang yang seneng ngeladenin kita. Ya, dia tetap aja dia bilang bukan bagianmu. Saya akhirnya bilang, oke lah Tuhan, kalau bukan bagianku aku harus ngapain? Sesaat tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu ingat gak? Ada teman kamu, ada seorang hamba Tuhan di satu daerah, di satu pulau, namanya ini. Saya sesaatnya yang ingat, oh iya dia. Segera kamu minta nomor rekening dia. Dan minta untuk kamu kirimkan ke orang yang mau berkati. Akhirnya saya kirim pesan ke pendeta ini yang di satu pulau itu. Dalam hati sambil saya itu mikir gini, semoga nomornya sudah nggak berfungsi gitu kan saudara. Ya ini manusia tuh loh saudara. Ya begitu saya Pak Shalom apa kabar Pak, tolong minta nomor rekening. Itu pendeta tanpa apapun langsung Shalom nomor rekeningnya keluar saudara. Saya dalam hati saya bilang gini, aku aja dari tadi mau kirim nggak boleh kirim. Ini pendeta nggak minta peneguhan langsung kirim. Saudara. Ya sudah, oke lah. Orang saya sudah tadi kan sudah bilang ya kan istilahnya kalau benar ya itu nomornya masih fungsi, kalau enggak ya berarti enggak kan gitu kan saudara. Sudah akhirnya saya kirim ke teman orang ini yang mau kirim berkat, saya bilang Pak kirim ke sini. Dia sempat tanya, loh Pak kok nomornya kok asing, bukan nomor rekening Getsemani dan lain sebagainya. Saya bilang enggak, Tuhan suruhnya begitu Pak, udah ikuti aja saya bilang gitu. Nah, dalam hati jangan banyak tanya lah kamu ini, saya aja bergumul kok gitu kan. Akhirnya singkat cerita, dia kirim dan dia kasih bukti transfer ke saya forward ke pendeta ini. Saya kirim ke pendeta ini, waktu saya kirim ke pendeta ini enggak ngomong apapun. Dia cuma bilang, Pak terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya terus terang di dalam hati timbul pertanyaan, ini benar atau enggak ya? Kok dia enggak cerita apapun, enggak bersaksi gitu kan? Ya tapi ya sudahlah, saya pikir sudahlah, gitu kan? Orang sudah ditransfer, masa saya mau minta balik gitu kan? Nah, hari itu sepanjang hari saya juga enggak pikir apapun. Saya lewati semua, saya berkegiatan sepanjang hari itu saudara. Tiba-tiba malam dia hubungin saya, pendeta ini. Ketika pendeta ini hubungin saya bilang, Pak ada waktu enggak, saya mau telepon. Maaf tadi saya enggak WA panjang lebar. Ya, ini sekarang saya mau telepon, mau ngomong ke Bapak. Saya bilang oke lah sekarang bisa, karena sebentar lagi saya mau doa dengan keluarga.
Lalu kemudian dia telepon, dia bilang, "Shalom Pak, mohon maaf, tadi pagi saya ini nggak hubungin Bapak, nggak cerita detail atau nggak beri pesan apapun, ya sekedar mengucapkan terima kasih. Tapi malam hari ini saya mau cerita apa?" Dan saya bilang, "Oke, silahkan." Terus dia bilang begini, dia mengalami satu pergumulan dan dia cerita sambil nangis. Jadi rupanya malam sebelumnya, malam di mana si orang yang mau kirim berkat ini lagi berdoa dan diingatkan tentang saya dan Getsemani. Ini Pak Pendeta ini juga lagi doa. Pak Pendeta ini doa dan dia bilang, "Tuhan, aku ini seorang pendeta, aku ini seorang gembala sidang, aku ini hidup belajar benar selama ini dan aku ini tidak pernah nanggung hutang. Tapi ini sudah sekian bulan aku nanggung hutang. Hanya gara-gara renovasi gereja, pengembangan gereja, yang kontraktornya adalah jemaatnya sendiri, yang begitu baik, begitu loyal, jadi berkeinginan pokoknya gedung jadi. Tapi setelah gedung jadi nanggung hutang." Dan dia bilang, "Saya terus terang berdoa kepada Tuhan." Dia bilang, "Tuhan, ini sudah beberapa bulan nggak bisa ngangsur." Dan pendetanya ngomong, "Saya malu Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, aku nggak layak." Dan malam itu dia bilang, "Saya cuma bilang, Tuhan tolong aku, tolong. Karena besok harusnya aku bayar. Walaupun masih nyisil, tapi paling nggak kasih sedikit lah." Semalam rupanya dia nggak bisa tidur, gelisah saudara. Dan bangun pagi, ketika dia bangun pagi, dia datang kembali ke Tuhan. Nah, ketika dia datang kembali ke Tuhan, dia bilang begini, "Tuhan, minta maaf dan mohon ampun. Bukan aku bermaksud kurang ajar, bukan bermaksud tidak menghormati akan Engkau. Tapi jujur aku malu Tuhan. Aku sebagai hamba Tuhan, aku sebagai pendeta, gembala sidang. Aku tidak pernah ngalami ini, tapi aku ngalami hal yang seperti ini berbulan-bulan. Aku malu Tuhan." Lalu dia bilang gini, "Maaf ya Tuhan, aku memberanikan diri. Kalau hari ini nggak ada solusi, aku lebih memilih untuk mengundurkan diri dari penggembalaan, dari pendeta, dan aku lebih baik jadi jemaat biasa. Sekali lagi Tuhan, aku nggak ngancam, aku tidak mengultimatum, aku tidak menantang Engkau. Tapi aku terus terang Tuhan, lebih baik aku menjadi orang biasa." Selesai dia berdoa, saya WA dia, minta nomor rekening saudara. Makanya saya baru ngeh, kenapa dia dikirimi berkat, diam aja saudara. Karena rupanya ketika dia terima itu, dia bilang, "Pak, itu jumlah sama persis untuk melunasi yang saya tanggung dengan kontraktor itu Pak." Akhirnya saya bilang, "Ya sudahlah Pak, memang Tuhan beri buat Bapak, itu jatah Bapak. Saya tidak cerita apapun, Tuhan berkati Bapak." Tutup telepon, tiba-tiba saya tuh dalam hati bilang, "Tuhan, terima kasih. Untung Kau ajar aku untuk taat. Kalau aku nggak lakukan, mungkin hari ini ada seorang gembala sidang yang sedang mengundurkan diri. Mungkin ada seorang pendeta yang menaruh jabatannya karena menanggung sebuah hal yang memalukan. Tapi hari ini aku pun belajar bahwa benar-benar ngikut Engkau itu harus memiliki kerendahan hati dan takut akan Engkau. Supaya hanya Engkau yang dimuliakan di atas segalanya." Saya berdoa buat saudara sekalian di tempat ini. Gak ada yang berhenti di tengah jalan. Tapi semuanya selesai sampai akhir. Karena bagaimanapun Tuhan tunggu hidup setiap kita. Dan kita harus selesai. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita mungkin hari-hari ini. Taruh segala impian dan konsep kita. Dan belajar serahkan itu kepada Tuhan.
Dan biarkan Tuhan yang mengintervensi hidup setiap kita. Karena bagaimanapun Tuhan tahu yang terbaik buat hidup setiap kita. Mari tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
katakan sudah. Tinggi dirimu, ada satu pesan yang saya pegang sampai hari ini. Dan itu disampaikan oleh ayah saya. Dan dia berkata, semakin engkau diangkat tinggi oleh Tuhan, angin itu akan semakin kencang. Dan engkau tidak akan pernah bisa bertahan kalau engkau nggak punya yang namanya kerendahan hati. Dan dia berkata, ada banyak orang ingin untuk diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi tidak pernah mengerti bahwa sebenarnya untuk sampai di titik yang tertinggi itu, justru makin harus belajar untuk makin rendah hati. Dan ketika merendahkan hati ini, sebenarnya tidak lagi akan pernah berbicara tentang kepuasan kita, tapi akan berbicara tentang kepuasan Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, Tuhan tidak pernah punya maksud yang jahat buat hidup kita. Dia tidak pernah punya maksud dan rencana yang salah atas hidup kita. Tapi seringkali Dia itu tunggu untuk kita siap. Siap menerima janjinya, siap menerima penggenapan rencananya, siap menerimakan setiap jawaban doa. Setiap kita dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang siap. Dan tidak akan pernah kita siap kalau kita tidak belajar untuk memiliki kerendahan hati. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kembali kasih Kristus itu memenuhi hidup setiap kita. Karena dengan kasih-Nya itu dimampukanlah kita untuk belajar, untuk bisa memiliki akan kerendahan hati. Karena ketika kasih Kristus penuh atas hidup setiap kita, kita nggak akan pernah bisa mampu untuk membanggakan apa yang kita miliki. Karena kita tahu hidup ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan ketika kasih Kristus itu penuh dalam hidup kita, maka kerendahan hati itu akan ada atas setiap kita, yang membuat hidup kita itu membuahkan hasil, di mana buah-buah yang dihasilkan itu adalah buah kebenaran dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus rindukan akan Tuhan. Rindu akan Dia, bukannya sampai kita mengenal Dia saja, tetapi sampai benar-benar Dia mengenal akan hidup kita. Di mana kita ini memiliki satu hubungan yang gak akan pernah lepas, tidak akan pernah berhenti di pertengahan perjalanan. Keintiman kita dengan Tuhan itu akan terus berlanjut, bahkan makin kuat. Sehingga benar-benar Tuhan sampai hidup setiap kita, Tuhan itu akan dimuliakan, Tuhan akan ditinggikan, Tuhan akan dipuji, Tuhan akan disembah.
Kita gak akan pernah berani mencuriakan kemuliaan Tuhan. Sebab kita tahu, kita ini tanpa Tuhan. Kita adalah debu dan tanah biasa. Tapi hari ini, biarlah Dia yang ditinggikan di atas segalanya. Dan Dia yang dimuliakan di atas segalanya.